Jemaah sekalian, saudara-saudaraku, malah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada level Allah menilai kita atqa, yaitu yang paling bertakwa. Tentu harus ada upaya ke sana dengan langkah-langkah yang tertata rapi dalam renstra kehidupan kita masing-masing, sehingga hari demi hari kita lewati kehidupan ini semakin baik dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam malah senantiasa kita perbanyak ucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi pada hari Jumat yang berkah ini. Dengan selawat itu kemudian kita menghubungkan diri dengan baginda Nabi sebagai umatnya yang berkomitmen, bersumpah berbaiat menjadikannya sebagai Rasul, uswah hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu hubungan itu tidak boleh putus sesaat pun, sehingga kecintaan kita kepadanya melebihi kecintaan kita kepada ayah dan mak kita sendiri, terhadap istri dan anak-anak kita, bahkan melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Karenanya pada saatnya kita akan menyerahkan jiwa dan raga kita ini, harta yang kita miliki, waktu, kesempatan, kedudukan, agar kita bisa meraih posisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, saya terinspirasi dengan situasi kita di IAIN Langsa ini yang sekarang sedang diaudit kinerjanya oleh tim yang ditunjuk oleh pemerintah. Ketika mengantarkan Bapak Maman Saifullah di dalam perjalanan, saya mengatakan, melanjutkan arahan bimbingan pimpinan tertinggi kita di IAIN Langsa ini, bahwa sungguhnya kedatangan tim audit ini adalah merupakan rahmat bagi kita, karena kita akan tahu apakah kita sudah berada di atas siratal mustaqim atau malah kita lengah dengan kesibukan harian kita sehingga kita melenceng dari siratal mustaqim. Para jemaah sekalian, khutbah ini saya kasih judul Audit Kinerja Perspektif Islam. Para jemaah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menginformasikan kepada kita bahwa kita nanti akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu fase periode nanti setelah kematian disebut dengan yaumul hisab, yaitu hari audit. Kita diaudit seluruh aktivitas kita selama baligh sampai kita menghembuskan napas yang terakhir, seluruhnya akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Auditnya juga ada audit internal dan ada audit eksternal. Audit internal sesama manusia
nanti ada masanya kita akan saling mengaudit. Seorang istri akan mengaudit suaminya dan sebaliknya. Semua kita akan saling mengaudit secara internal. Dan tidak ada yang luput dari interaksi kita di dunia ini sesama manusia. Bahkan dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, mereka juga akan meminta pertanggungjawaban atas aktivitas kita di dunia ini. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga akan mengaudit. Karena itulah Allah mempersiapkan perangkat-perangkatnya. Mulai dari Allah menyatakan hari-hari kita ini diikuti oleh dua malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dua malaikat ini tahu semua aktivitas kita hari-hari dan seluruh dicatat. Yang baik dicatat, yang buruk dicatat, dan semuanya nanti akan diekspos di akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan melihat hasil audit itu dan dituangkan seluruh aktivitas kita selama di dunia ini dalam buku laporan kinerja. Bahkan laporan itu, buku itu akan diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nanti di akhirat. Man utiya kitabahu biyaminihi. Di antara ayat yang menjelaskan ada orang nanti yang mendapatkan buku laporan kinerjanya dari sebelah kanan. Ini petanda berarti auditnya hisaban yasira, akan mendapatkan audit yang mudah. Tapi ada orang yang mendapatkan laporan kinerja dunianya dari belakang, ada yang menyebut dari sebelah kiri, maka orang tersebut akan mengalami kesulitan dalam audit. Dalam hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali nanti diaudit dari kinerja kita di akhirat itu adalah salat. Nabi menekankan bila salatnya baik salat itu berarti pelaksanaannya baik dan akibat dari pelaksanaannya baik, maka yang lain juga akan dipermudah. Tapi kalau sholatnya buruk, biasanya perangai orang tersebut buruk, maka audit terhadap amal yang lain akan pasti mengalami kesulitan. Ini bermakna bahwa biasanya kalau orang sholatnya baik dalam pengertian rukun syaratnya ditunaikan dengan baik, pelaksanaan dengan baik, dan nilai-nilai yang terkandung dalam sholat itu menginspirasi amalan hariannya, pasti dia akan menjadi orang baik. Makanya kalau sholatnya baik, maka yang lain juga akan baik. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah Allah menyatakan innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, mata, hati, ini mewakili seluruh anggota tubuh kita. Kullu ulaika kana mas'ula. Semuanya nanti akan diaudit, akan dipertanyakan. Satu ayat dan sejumlah ayat yang lain menggambarkan lagi bidang-bidang yang lain. Sejumlah hadis yang lain yang banyak lagi menggambarkan bidang-bidang yang lain. Tenang saja, ketika masuk ke akhirat menghadapi audit dari Allah Subhanahu wa taala, dipastikan oleh Al-Qur'an, oleh Allah dalam Al-Qur'an, kinerja kita saja yang kita akan diaudit. Tanggung jawab kita saja yang diaudit. Kita tidak akan diaudit tentang tanggung jawab orang lain. Oleh karena itu, peran-peran dalam kehidupan kita sehari-hari
Sebagai anak kita akan diaudit sebagai anak. Sebagai ayah dari anak-anak dan istri kita, kita akan diaudit sebagai ayah dan suami. Sebagai PNS, kita akan diaudit juga selain itu sebagai PNS. Atau sebagai apapun, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai nelayan, semuanya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pandang bulu, seluruhnya. Hanya ada beberapa jalan agar kita tidak kena audit Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Satu, jangan menjadi orang beriman. Kalau tidak menjadi orang beriman, antum tidak akan ditanyai lagi, tapi dipastikan masuk ke dalam neraka tanpa audit. Atau jadilah orang gila sepanjang hayat, atau teruslah menjadi anak-anak sebelum dewasa, matilah. Atau teruslah menjadi orang yang lupa ingatan sehingga tidak ingat lagi apa yang dikerjakan, atau tertidurlah sepanjang hayat sampai mati. Hanya itu orang-orang yang nanti di akhirat tidak mengikuti audit. Tapi ada juga dari umat Islam, dari umat manusia yang tidak mengikuti audit, langsung masuk surga. Inilah posisi yang paling tinggi, perlu pengorbanan besar. Siapakah itu? Di antaranya adalah orang-orang yang telah menyerahkan dirinya, hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati untuk itu jihad fi sabilillah, pada jihad itu sudah melampaui seluruh kinerja-kinerja yang diminta secara umum kepada manusia. Karena itu mereka akan masuk surga tanpa hisab. Atau yang kemudian mendapat kesempatan menjadi pemimpin dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini, jadilah pemimpin yang adil agar masuk surga tanpa hisab. Karena pemimpin yang adil telah menyerahkan sebahagian besar waktu dan pikirannya, tenaganya untuk pengabdiannya kepada nilai-nilai kemanusiaan. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awal dari audit itu adalah karena kita mengucapkan sumpah janji dengan Allah. Sumpah janji itulah yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebab itulah makanya kita diaudit oleh Allah, yang bila baik kinerjanya surga tempatnya, dan bila buruk kinerjanya neraka tempat tinggalnya. Sumpah itulah kemudian yang diikuti oleh Allah dengan mengutus Rasul, dengan membawa Al-Quran bagi kita umat Nabi Muhammad sebagai petunjuk teknis, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai pedoman hidup kita. Dipastikan orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu dengan konsisten, sungguh-sungguh, tidak sambilan, tidak main-main, orang tersebut pasti akan selamat menghadapi audit akbar nanti di yaumil akhir. Demikian juga dalam keseharian kita sebagai PNS atau ASN di YN Langsa ini yang sedang diaudit. Kenapa kita diaudit? Karena kita telah mengangkat sumpah jabatan, dan auditnya nanti akan diulangi lagi di akhirat. Kalau audit sekarang ini tidak berhasil atau ada yang luput, dipastikan auditnya yang lengkap nanti di akhirat, dan hasil audit ini tidak akan dipakai di akhirat. Kita akan diaudit. Kenapa? Karena kita mengangkat sumpah jabatan. Dapat dipastikan
sumpah jabatan yang dilakukan oleh dosen itu berbeda pertanggungjawabannya dengan sumpah jabatan yang diucapkan oleh tenaga struktural. Sumpah jabatan ketua program studi itu beda pertanggungjawabannya dengan sumpah seorang dekan. Beda pertanggungjawabannya. Apa yang membedakannya? Bukalah juklak dan juknis kita masing-masing. Kalau kita di YN Langsa, maka bukalah Ortaker PMA nomor 10 tahun 2015. Di situ jelas apa yang menjadi kerja antum seluruhnya. Bila itu kita kerjakan dengan baik dan peraturan perundang-undangan yang lain, insya Allah, jangankan audit dunia, audit akhirat, kita semuanya akan selamat. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat, karena pada intinya seluruh kita akan dimintai pertanggungjawabannya dari dunia sampai akhirat, dan muaranya surga atau neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.